Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini, hari Selasa, tanggal 12 November 2024, kita coba menggali sejarah. Ini kita datangi Museum Budaya Tionghoa di Malaka. Museum ini museum terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh Profesor Tan Ta Seng. Beliau itu adalah peneliti Tionghoa, termasuk juga Wali Songo di dalamnya. Ingin tahu seperti apa? Yuk nanti kita ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini hari Selasa, tanggal 12 November 2024. Kami dan tim Tun Suzana, Raden Mas Huzaifah, Baba Idris, ini semuanya nasabah. Nasabah dari Kuala Lumpur yang terkenal bersama kita. Di tangan beliau lah sejarah Malaysia dan sekitarnya ini. Nasibnya ada di tangan beliau. Dan kami sekarang mengunjungi Museum Tionghoa di Malaka. Ini yang didirikan oleh Profesor Tan Ta Seng tahun 2013 yang lalu, mungkin kalau tidak 11-an. Beliau itu pengarang buku Tionghoa, punya manuskrip banyak, jangan khawatir. Untuk urusan manuskrip, literasi jangan khawatir. Nah, sehingga kalau ada distorsi sedikit biasa, yang penting satu sumber, yaitu Yunan. Ini silsilahnya. The Pedigree of the Wali Songo, 90th Sale of Java in Indonesia. Silsilah Wali Songo atau 9 wali yang ada di Jawa Indonesia. Betul kan? Nah, ini dimulai dari Bong Takeng. Ini Jamaluddin Jumadil Kubro. Bong Takeng Jumadil Kubro, dengan ada Raja Campa juga, dia ada ini Campa, ini Yunan Tiongkok, dan ini Majapahit Jawa. Ini tiga sumber ini. Nah, di sini King of Campa ini namanya Prabu Kuntara. Di Jawa ditulis Prabu Kuntara, terus di Campa ditulis dengan Jayawarman. Jayawarman yang belum Islam waktu itu. Nah, di sini Raja Campa sebenarnya punya putra 3, tidak langsung Burere. Ini ada sebelum ayah Burere, ini namanya Prabu Anom kalau di Jawa, tapi kalau di Campa tertulis Cehbonga atau Zainal Abidin yang menikah dengan Zubaidah di mana? Di sini. Syair Zubaidah itu terkenal. Jadi Zubaidah punya anak ini juga. Nah, kemudian dia itu punya saudara Princess of Campa, Putri Campa. Nah, yang dinikahi oleh Brawijaya itu namanya Darawati. Darawati ini namanya. Terus punya saudara lagi namanya Princess of Campa yang dinikahi Ibrahim. Namanya itu Swanawati. Kalau di Malaysia tertulis Ramawati. Kalau di Jawa di Tarikhul Alwiyah tertulis Cendrawulan. Ya, sama saja. Ini adalah ibu daripada Raden Santri. Raden Santri siapa? Ini Maulana Ali Murtadha. Juga ibu daripada Raden Rahmat siapa? Sunan Ampel. Pernikahan antara Ibrahim Asmoro dengan Putri Campa, dia yang di silsilah Malaysia. Bukan Ibrahim. Iya. Nah, makanya ini yang kesilapan di sini lah pada Malaysia. Ibrahim, makanya saya kaget. Iya. Ibrahim yang di Malaysia tertulis cuma menikah dengan Putri Campa. Tak ada di Jawa. Yang ada ini Maulana Ibrahim atau Ibrahim Asmoro menikah dengan Putri Campa, punya anak yang kedua. Yang pertama itu Raden Santri, makam di Gresik namanya Adi Murtadha. Yang kedua itu Raden Rahmat, makamnya ada di Ampel Surabaya. Ini dapat daripada Wali Songo lah. Ya, baik. Terus dengan ini punya anak laki-laki namanya Prabu Anom, atau namanya itu Cehbonga atau Zainal Abidin yang di manuskrip Jawa tertulis Sirojuddin. Ini punya anak Raden Raden Burere. Ini makam ada di Surabaya. Makamnya Surabaya. Ada. Jadi ceritanya ketiga orang saudara Bong Swiho sama Raden Burere sama
Raden Rahmat ini ceritanya berlayar ke Jawa mengunjungi bibitnya ini. Mengunjungi ini, ini istrinya Brawijaya, ke kerajaan Brawijaya, kerajaan Majapahit di Jawa. Sehingga menyebarlah, jadilah kita ini yang kesek-kesek, yang hitam-hitam ini. Tapi alhamdulillah kita syukur, kita bersyukur. Nah, terus kemudian mana lagi? Dari Bong Takeng ini, Bong Takeng ini versi Babat Tanah Jawi memang Maulana Ishaq. Maulana Ishaq bersaudara dengan Mahongfu. Ini Mahongfu bersaudara dengan Maulana Ishaq. Punya putra Raden Paku. Tapi di silsilah serat Malisana ini dari Bong Takeng punya anak perempuan namanya Zainab, menikah dengan Maulana Ishaq, punya anak Yakub, punya anak Raden Paku. Silsilah sedikit. Jadi semua Wali Songo bermula dari sini. Nah kemudian ini Arya Teja. Nah, Raden Rahmat ini mengapa menikahnya Ageng Manila? Memang di Jawa tertulis Nyai Ageng Manila, Nyai Gede Manila, karena lahir di Manila. Lahir di Manila Filipina di Manila. Nah dia ini ternyata putranya Arya Teja, namanya itu Gan Engcu, ya, yang menikah dengan wanita Filipina. Setelah pindah ke Tuban, mengapalai orang-orang Cina di wilayah Tuban, dia itu dinikahkan untuk menikah dengan putri Bupati Tuban namanya Raden Agnew Adipati. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika ditanya dalam manuskrip Babat Tuban ditanya, Arya Teja ini nama dagingnya Abdurrahman. Siapa ayahnya? Jalaluddin. Siapa Jalaluddin? Saudara ini. Jalaluddin saudaranya Jamaluddin. Saudara nama asal Bong Takeng Jamaluddin. Yang dikatakan di Jumadil Kubra. Jangan maju, kumpul dulu. Sabar. Ya, sudah ya. Terus apa lagi? Nah ini Raden Patah. Nah Arya Damat menikah dengan putri Cina, namanya Xiao Banci. Mana? Nah ini putri Cina ini. Nah Prabu Kertabumi menikah dengan Xiao Banci, ya, punya putra Raden Patah. Terus Xiao Banci menikah dengan Arya Damar, punya putra Raden Husain. Nah ini, saat ini Raden Husain ini menjadi Adipati Terung, makamnya ada di Jawa ini, makamnya ada di Jawa. Hah? Di Kudus. Terus apa lagi? Seatas Tok Abo. Ya, dia daripada sini yang turun ke Palembang selepas Terengganu hari. Kalau tidak percaya silakan tes DNA. Oke, sekarang silakan Kiai bagi tahu, kita baru break ke Pulau Besar. Bagaimana kehubungannya ini dengan Syekh Maulana Ishaq yang daripada keturunan sebenarnya itu Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Jalani. Bagaimana? Jadi begini, ini di naskah Jawa, ini putranya banyak, putranya 21. Ini putra yang nomor 4 bernama Ishaq. Nah, Ishaq. Putra yang nomor 14 namanya Zainab, menikah Syekh Maulana Ishaq. Nah, ini yang distorsi. Yeah. Nah, jadi Sunan Giri ini bukan merupakan anak Wali Lanang ini bukan merupakan anak ini, tapi anak daripada mantu. Mantu ini distorsi. Ya, okay. Baik. Dan terus kemudian Jumat Kubur anak untuk bayar anak di Malaysia. Jadi antum semua ini sini ini pusatnya ini. Siapa namanya? Apa? Bong Takeng. Kalau mengikut kepada sumber daripada Patani, Kedah, Kelantan, anak cucu daripada Ali Nurul Alam, kemudian daripada siapa nama itu kebungsuan itu semua yang lain lah. Baik, kalau Ali Nurul Alam tu banyak di Kedah, di Kelantan, di Campa juga daripada ya. Jadi ini semua sehingga wajar cucu daripada ini punya putra namanya Ali Nurul Alam,
Ali Nurul Alam punya putra namanya Wan Bo Tri. Bahasa nama Cina. Ya, bermakna kalau daripada jalur Pulau Besar itu yang berkahwin juga dengan keluarga ini, maknanya kita sudah ada keturunan daripada Hans Husseini Ya, dan yang Hasani. Hasani Betul. yang menjadi penyebar dakwah di seluruh Nusantara. Dan ini orang Islam tuh, lihat ini seorang sayyid di dalam dirinya mengalir darah Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Jadi kalau Wan Putri itu di mana titik? Wan Putri di sini. Wan Putri. Oh di bawah di sini. Dia daripada Ali Nurul Alam tau. Ali Nurul Alam Boleh jadi. dia macam ni, dia yang itu daripada sumber sini, dia tak masukkan kat sini. Dia tak sini sebab dia ambil daripada jauh. So yang bahagian Kedah itu kena cari dekat Jadi begini, Bung Takeng punya anak namanya Ali Nurul Alam. Ya. Ali Nurul Alam punya anak Abdullah Ya, itu alias dia. Wan Putri. Ya. Wan Putri punya anak daripada siapa namanya Syarif itu kan? Ya, saya dah tua. Cuma yang ini bukan tidak terkait yang Ya, ini. beda ini beda instruksi ini ini. beda, ya. Makanya ini kan membuat sekian tidak melibatkan kita ini. Iya, betul. Perlu di Abdullah. Wan Putri. Ya. Abu Abdullah, maksudnya anak ni Waktu itu nama Cinanya tu Wan Bobo tu. Wan Putri. Apa nama? Wan Putri. Itulah. tapi begitu Cina tapi Cina yang Muslim lah. Cina Sayyid ini neng. Cina Sayyid deh. Bukan Cina Yang kafir deh. masalah apa tu, masalah di Malaysia adalah ini kan disebabkan masalah chauvinism Cina Malaysia ni yang mendakwa segala-galanya milik Tiongkok, Hang Tuah itu, Cina itu. Jadi ini akan mewujudkan polemik baru. Tapi harus kita terangkan, makanya saya bilang harus diseminarkan. Kalau buku saja tak cukup. Baik. Karena kalau diseminarkan nanti bisa ada pembahasan. Jadi adil. Baik. Jadi bicara pada Cina, jangan bicara Cina sekarang. Cina sekarang komunis kan tahun 47 cuma kan? Bicara jauh sebelum itu di mana Empire Cina peradaban Muslim di situ sama. Bahkan peradaban Cina waktu zamannya dinasti Yuan itu mengalahkan dari Daulah Utsmaniyah waktu itu. Iya. Ada tak baik untuk seminar Pak dapat? Buat satu seminar khas untuk satu hari pasal ini. Bincang dengan TYT, jalan. Tak, satu. Dia nak buat pada Februari lah, apa seminar hari semua? Ya, Februari. di Jawa. Bila? Februari. 15 Februari. 15 Februari. Tanggal Di Temboro. tanggal Nanti kita undang semuanya. Januari. 15 Februari. Lepaskan sana, Ustaz. Lepaskan sana. Sama Bapak Idris Ustaz datang ya? Ambil Iya datang. dong, Tantasen nanti diundang. Jadi dapat banyak rumah di situ. Dan boleh buat jemputan. Tapi yang dari katanya Kiai dah ada juga kan dah ada. Buku dia daripada sini. Oh Suruh gitu. ke sini. Sini akan menulis. Tapi data prima pada Kiai. Maknanya kita akan tulis tu tapi Kiai lah sebagai Luar biasa. salah satu. Aku nggak nyangka. Sini tak nyangka saya. Alam ya di Cirebon. Ada Alhamdulillah. kelenteng Ya tanah. ada di sekolah. Ya. Gambar lagi semua wali semua ada di Museum Cengho. Ada Malaka. Coba itu banyak musik tulis semua. Ya ini kan buku yang diberi ke di Ya. Bunda. Ya. Buku berapa? Itu juga. Nah. Sampai ini udah. Ya.
Cahaya